Oke, mari kita mulai webinar session 2 masterclass yaitu adalah Crypto Harmonic Trading. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Crypto. Jadi pada kesempatan hari ini seperti yang tertera di layar, kita akan membahas dan juga menyampaikan materi perihal harmonic trading. Nah, kita masuk bagian pertama, sama seperti kemarin formatnya, akan ada 10 bagian yang kita sampaikan. Dan ini adalah bagian pertamanya. Jadi, bagian pertama yaitu kita membahas mengenai introduction to harmonic trading. Jadi, apa sih sebenarnya harmonic trading? Jadi, harmonic trading, teman-teman, itu juga merupakan suatu pendekatan trading, merupakan suatu konsep trading, merupakan suatu genre trading, yang mana di sini kita menggunakan Fibonacci untuk memprediksi harga di masa yang akan datang. Jadi kalau kemarin kita ngomongin smart money concept, yang mana fokusnya itu adalah liquidity, di sini kita berfokus pada Fibonacci dan juga harmonic rasio atau rasio harmonik yang mana ditimbulkan oleh bilangan Fibonacci itu sendiri. Nah, kalau kita ngomong sejarah dari harmonic trading itu pertama kali teman-teman diungkapkan oleh H.M. Gartley di tahun 1932. Jadi pada saat itu beliau ini menerapkan konsep trading baru menggunakan bilangan Fibonacci yang mana pada saat itu itu penerapannya itu mostly itu di pasar saham. Hampir 90% penerapannya itu adalah untuk mengkaji dan memprediksi pergerakan dari harga saham. Namun harmonic trading ini sendiri seiring dengan berjalannya waktu di era modern saat ini banyak sekali instrumen dan juga aset keuangan yang mana juga sejalan dengan konsep harmonic trading dan diterapkan juga ke dalam berbagai instrumen trading lain seperti forex, option, dan juga cryptocurrency. Lalu sebenarnya kenapa harmonik ini relevan digunakan? Padahal harmonik ini kan ilmu dari tahun 30-an, Prof. Ini kan udah lama banget. Apalagi sekarang kita ngomongin itu udah algoritma Kita ngomongnya order flow. Kita ngomongin liquidity. Karena kalau teman-teman masih ngomongin harmonik ini sama aja kayak teman-teman tuh ke medan perang Tapi pas pakai busur panah ketika army musuhmu yaitu pakai mungkin tank machine gun dan juga laser Tapi balik lagi, ini adalah salah satu dalam tanda kutip saya bilang senjata. Yang mana even kamu pakai busur panah, ketika kamu tuh jago banget manahnya, jago banget, itu kamu juga bisa mengalahkan senapan otomatis Bayangin aja seperti superhero yang Arrow itu, yang selalu pakai busur panah atau Hawkeye. Hawkeye itu juga cuman pakai busur panah padahal dia melawan pasukannya Thanos. Ini kan menunjukkan bahwa di dalam era trading yang modern, kadang kita menggunakan cara yang tradisional itu works juga itu membuahkan hasil juga. So, tidak ada salahnya untuk menggunakan harmonic trading. Karena sebenarnya harmonic trading ini relevan, teman-teman, untuk digunakan. Kenapa kok relevan? Satu karena faktor keajaiban dari Fibonacci. Jadi kalau teman-teman periksa semua elemen yang ada di dunia ini, bahkan dari kita sendiri, dari muka kita sendiri, wajah kita sendiri, itu hampir semua komponen di muka rasio antara hidung dan mulut hidung dan telinga itu menggunakan bilangan Fibonacci. Bahkan kalau kita cek semua tumbuhan, semua bunga
itu rasionya Fibonacci. Bahkan kalau kita zoom out ya, yang tinggi banget, itu universe kita itu adalah based on ya Fibonacci numbers. Jadi ketika teman-teman menggunakan Fibonacci dalam trading dan investing, ini sebenarnya teman-teman menggunakan suatu keajaiban. Teman-teman menggunakan suatu tools yang mana secara alami bisa teman-teman temukan ya di seluruh aspek yang ada di alam semesta ini. Sehingga saya bilang ya ini adalah suatu wonders ya, suatu keajaiban. Yang mana-mana juga teman-teman gunakan ya di sini. Nah, dalam harmonic trading yang saya sukai di sini tuh patternnya itu nggak random. Let's say teman-teman buat ya dalam conventional trading patterns, head and shoulder let's say ya. Kemudian rising wedge, falling wedge, double top ya, double bottom dan lain sebagainya. Itu kan nggak ada ketentuan khusus. Hanya dari subjektivitas ya mata teman-teman. Oh ini ada 2 titik di atas. Oh ini ada 2 titik di bawah, and so on. Tapi teman-teman nggak ada pakemnya. Apa yang menyebabkan 2 titik ini disebut valid? Apa yang menyebabkan 2 titik di bawah ini secara hitungan ini bisa dikatakan sebagai suatu pattern yang mana bisa memberikan trigger untuk teman-teman mengambil suatu posisi perdagangan tertentu, entah itu long atau itu short. Sehingga teman-teman harus memahami ya. Kalau sisi positifnya dalam harmonic trading, semua itu ada aturannya. Oke, semua itu ada rasionya. Semua itu ada hitungannya. Namun timbul pertanyaan, apakah itu hal yang mudah? Saya bilang mudah dan sulit itu relevan. Tapi ketika teman-teman berhasil menerapkan dan memiliki standar rules dalam penerapan harmonic trading ya, menggunakan harmonic patterns, itu saya rasa teman-teman mempunyai suatu konsekuensi yang terukur ya ketika trading. Jadi dalam tanda kutip nih saya nggak ngomong, tapi nggak tradingnya nggak asal-asalan. Karena benar-benar semua harus sesuai dengan rasio yang ada. Itu konsep dari harmonic trading. Dan yang terakhir sama kayak yang saya sampaikan kemarin. Dalam smart money, dalam order flow besok juga saya sampaikan, masih sedikit sekali. Teman-teman cek deh di semua ya, yang trading itu kan pakai ya support resistance ya. Kemudian double bottom, head and shoulder ya, and so on ya. Dimana di sini teman-teman tuh mainannya beda dari mereka. Sehingga inilah ya gap information yang kita bilang ya kita nggak akan ada batasnya ya. Kontennya itu unlimited teman-teman. Unlimited itu gimana Kak? Ada terus. Setiap webinar beda. Mungkin kalian sampai mikir gimana ini dapat ya informasi yang seperti ini. Tapi ya itulah fungsi kita ya. Karena kita punya suatu standar ya penyampaian informasi yang mana levelnya itu adalah akademi. Oke. Nah, kira-kira apa kelemahannya? Saya tadi udah memuji ya harmonic trading. Dan kenapa harmonic trading itu saya bilang ya relevan dalam market yang ada sekarang. Karena relatif sedikit penggunanya. Kita lihat dari distribusi peluang lah ya. Karena semakin sedikit pengguna, it means ya it more ya punya ya probabilitas yang bagus. Ketika teman-teman pelajari itu lebih dulu. Oke. Nah, harmonic trading tuh butuh ketelitian, teman-teman. Karena nggak semua setup yaitu bisa dibilang valid. Karena teman-teman harus memperhatikan rasio dalam masing-masing pattern itu dengan sangat teliti. Karena banyak juga ya yang mungkin terlihat seperti suatu pattern tertentu, tapi setelah teman-teman analisa itu sebenarnya nggak match up. Sehingga di poin kedua, teman-teman juga harus menghindari berbagai noise yang ada karena banyak sekali noise teman-teman, banyak sekali ya informasi dan juga data dari time frame yang rendah itu yang mana mengecoh ya, menggocek teman-teman punya suatu analisa ya. Kelihatannya seperti oh
ini adalah pattern ini. Oh, ini adalah pattern ini. Tapi sebenarnya itu adalah noise yang diciptakan oleh market. Sehingga teman-teman harus benar-benar jeli ya ketika trading yang menggunakan harmonik. Ini membutuhkan ketelitian yang tinggi, tapi cukup rewarding ketika teman-teman tuh bisa mengeksekusi harmonic trading itu dengan cukup baik. Jadi, apakah kalian udah siap ya untuk menerapkan harmonic trading? Yuk, kita bahas lebih lanjut di bagian kedua. Nah, dalam menerapkan harmonic trading itu sama kayak pendekatan lain. Kalau technical research yang utama yang AC berikan itu adalah analisa tren ya, analisa area, analisa pattern, analisa entry trigger dan juga area untuk entry dan exit. Namun di sini teman-teman harus melakukan suatu pertimbangan yang lebih ketika teman-teman membuka suatu perdagangan di sini. Jadi kalau kita bisa breakdown ke dalam 3 tahapan dalam menerapkan ya harmonic trading, itu pertama adalah analisa pattern, kedua melihat area invalidasi, dan terakhir kita menentukan ya money management. Oke, pertama analisa pattern. Kalau kita ngomongin ya technical research di dalam terminologi yang kita gunakan, analisa pattern itu adalah step ketiga, yang mana fungsinya setelah teman-teman lihat tren, setelah teman-teman lihat area, baru teman-teman bisa menganalisa pattern untuk suatu alat konfirmasi. Namun di dalam harmonic trading, langkah pertama itu justru menganalisa pattern. Jadi fokusnya di sini dalam harmonic trading itu adalah teman-teman melakukan analisa pattern yang mana pattern itu tergolong dalam harmonic pattern. Jadi fokusnya di sini kita mencari dan menganalisa harmonic pattern. Ya. Jadi dalam menganalisa harmonic pattern, teman-teman bisa menambahkan dan menggunakan ya Fibonacci ya atau Elliott Wave. Dua itu juga tools yang bisa digunakan ya sebagai suatu dasar dalam menganalisa pattern. Kenapa kok patternnya ini dianalisa dulu? Karena pada dasarnya dalam harmonic trading itu sering terjadi suatu pembelokan tren yang mana itu tidak sesuai dengan struktur market konvensional. Jadi kan kita biasanya harus programming dulu ya, higher high, programming higher low, and so on. Namun di sini itu bisa terbalik ya, karena ada suatu point reversal yang di sini akan kita perhatiin. Oke. Kedua, kita juga harus menentukan ya area invalidasi dan juga area validasi target. Invalidasi apa? Invalidasi itu adalah area stop loss-nya. Itu adalah bahasa yang paling simple. Sementara ya area validasi target itu adalah terkait dengan target profitnya. Sehingga teman-teman pun juga harus decide di mana teman-teman bakal keluarin posisi ketika salah dan juga keluarin posisi ketika benar. Karena itu sangat berpengaruh di poin ketiga, di mana teman-teman juga harus mengatur ya money dan juga risk manajemennya. Jadi money management yang baik itu risking ya 0,5% sampai 1% ya pada setiap kesempatan trading yang teman-teman miliki. Kenapa demikian? Ya karena nggak ada jaminan ini tuh berhasil 100%. Sama kayak smart money kemarin, sama kayak order flow kemarin. Jadi teman-teman ya di sini harus memahami ya kalau nggak ada strategi trading tuh yang selalu benar-benar berhasil 100%. Even Fibonacci, even harmonic trading, even order flow, even memperhatikan order book, even melihat liquidity dan sebagainya. Oke. Jadi saya sudah memahami ya langkahnya, lalu elemen apa yang harus saya perhatikan. Jadi elemen utama setelah teman-teman melihat dan juga menganalisa suatu pola harmonik atau pattern harmonik, itu teman-teman harus melihat suatu elemen ya yang namanya adalah potential reversal zone atau PRZ. Jadi PRZ ya itu adalah merupakan suatu titik saya bilangnya, yang mana titik itu merupakan titik
suatu arah harga itu mungkin berbalik. Sehingga teman-teman harus memperhatikan titik tersebut. Jadi intinya ketika teman-teman spotting some pattern, teman-teman harus mencari ya potential reversal zone-nya di mana. Karena risk to reward terbaik itu selalu ada ketika teman-teman masuk dalam potential reversal zone. Ini adalah contoh dari harmonic pattern ya. Ini adalah contoh harmonic pattern. Titik C atau titik C ini adalah potential reversal zone atau area yang mana harga itu mungkin berbalik. Jadi ketika teman-teman masuk di sini, ini so much better ya dari terms risk to reward daripada teman-teman chase the movement di sini. Ini udah happening move-nya di sini. Sementara ketika teman-teman bisa secara presisi ya masuk di titik C atau di titik C, itu teman-teman dapat ya potential reversal zone-nya atau PRZ-nya. Yang mana in terms of risk to reward yaitu adalah yang paling baik. Nah, kita ngomongin lagi ini ya dari beberapa kelemahan harmonik secara subjektif. Kalau tadi secara substansial. Tapi kalau secara subjektif ya, as a trader, as a person, ya, as a market participant, saya bilang juga harmonik itu tidak selamanya sempurna ya. Karena menurut saya pribadi as a trader, harmonik itu terlalu banyak pattern. Yang mana patternnya ini relatif sulit dihafalkan satu-satu, apalagi rasionya oleh para trader. Sehingga saya bilang ya, harmonic trading ini adalah ilmu trading kebun binatang. Kenapa saya bilang ilmu trading kebun binatang? Karena banyak sekali patternnya ini based on nama-nama hewan. Ya, jadi nama hewan ini, hewan itu masuk ya ke dalam pattern yang mana dia tergolong dalam harmoni. Sehingga relatif ya sulit dihafalkan. Dan kedua ya punya subjektivitas pattern yang tinggi ya. Karena pattern itu terlihat ya serupa tapi tak sama ya. Mirip-mirip ya. Dan yang ketiga ya, ini saya bilang karena relatif banyak noise sehingga teman-teman bisa memahami ya. Kalau relatively di time frame yang kecil, let's say 5 minutes, itu sangat sulit untuk menerapkan ya harmonic trading. Karena too much noise. Itu sangat sulit cari titik per titik. Karena ini ada 5 sampai 7 titik. Yang mana harus teman-teman gambar di sini. Oke. Tapi saya yakin ketika teman-teman cek harmonic trading ya di crypto Twitter, itu mungkin hanya 1-2 orang ya yang menggunakan harmonic trading. Kalau kita bandingkan dengan seluruh populasi di Twitter, itu saya bisa ngomong mungkin 1 banding 10.000 trader yang menggunakan harmonic trading. Tapi di sini kita sampaikan karena mungkin ya, mungkin teman-teman cocoknya trading menggunakan style ini. Sehingga jangan membatasi ilmu ya, jangan membatasi informasi. Oke? Kalau teman-teman udah clear ya, kita masuk ke bagian ketiga, oke? Yaitu mengenai elemen paling penting dalam harmonic trading, komponen yang mendasari harmonic trading, yang menciptakan rasio-rasio Fibonacci, yaitu dari Fibonacci itu sendiri. Yang mana ini adalah sedikit penjelasan tentang Fibonacci. Jadi apa sih Fibonacci? Mungkin saya pernah menjelaskan sebelumnya beberapa kali karena ini memang suatu konsep yang sangat penting. Juga saya berharap beberapa member yang baru yang memahami bahwa Fibonacci as a tool ya, as a konsep ya, as a teori, ini adalah hampir selalu kalian temukan di market. Jadi Fibonacci itu apa sih? Fibonacci itu adalah suatu rentetan bilangan matematis yang mana dapat dijadikan suatu alat ya untuk trading. Jadi Fibonacci sendiri ini ditemukan ya oleh Leonardo Fibonacci pada tahun 1170. Dan Fibonacci ini teman-teman peroleh itu dengan menjumlahkan ya 2 angka ya.
Jadi contohnya Fibonacci dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 itu adalah angka 1. 0 ditambah 1 itu hasilnya adalah 1. Sementara 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Oke, 1 tambah 2 hasilnya 3. 2 tambah 3, 5, dan seterusnya. Jadi Fibonacci diperoleh dengan yang menjumlahkan ya angka sebelumnya. Sehingga muncullah ya suatu pola bilangan, suatu kelipatan tertentu yang mana itu disebut ya sebagai Fibonacci numbers atau angka Fibonacci. Nah, jadi angka yang paling penting itu tadi kan kita bilangnya angka ya. Namun setelah ini kita bilang rasio. Jadi rasio itu adalah suatu olahan dari angka Fibonacci. Jadi angka yang paling penting untuk diperhatikan itu adalah golden area atau Pi. Jadi golden area atau Pi itu merupakan ya hasil pembagian dari dua angka sebelumnya atau dua angka sesudahnya. Yang mana rasio ini itu adalah rasio dasar yang digunakan dan selalu diperhatikan dalam kita memarking suatu level dalam bilangan Fibonacci itu sendiri. Nah, ini contohnya ya. Dari bilangan Fibonacci, ketika teman-teman membagi ya, 5 dibagi 13 ya, dan juga 13 dibagi 34 ya, atau teman-teman membagi angka sebelumnya ya, misalkan 21 dibagi 8 ya, atau 34 dibagi 21, and so on, itu akan menghasilkan angka ini. Jadi pembagian dua angka sebelumnya itu menghasilkan ya 1:618. Sementara ketika teman-teman membagi ya dua angka sesudahnya, itu akan menghasilkan 0,618. Dua area ini itu adalah rasio yang mana saya bilang 100% ya selalu teman-teman gunakan ya. Karena level itu adalah level yang sangat important ya. Atau level yang selalu diuji. Karena 0,618 itu merupakan golden area yang mana selalu dijadikan titik balik melihat suatu retracement harga. Sementara 1618 itu adalah suatu target harga yang most likely di reach oleh harga. Jadi harga itu selalu mendekati 0,618 untuk menyelesaikan koreksinya atau menyelesaikan retracementnya. Dan juga dia akan selalu mendekati ya area 1618 untuk dijadikan suatu target profit. Nah, cara memilihnya Fibonacci itu teman-teman bisa di bagian tools paling kiri di dalam TradingView. Di 3 dari atas. Kemudian teman-teman pilih Fib Retracement ya atau Retracement Fibonacci. Saya juga sudah membahas ya di modul Akademi Kripto mengenai berbagai tools Fibonacci serta gimana cara menggunakan ya tools-tools tersebut. Oke. Jadi ini kita pakai yang paling basic which is Fibonacci retracement. Oke. Jadi apa sih fungsi dari Fibonacci retracement? Pertama, untuk mencari retracement atau area berhentinya koreksi, dan yang kedua ya juga ya untuk mencari ya retracement dan juga target profit dalam market yang turun maupun naik. Di sini ada dua skenario. Fibonacci bisa teman-teman peroleh ya ketika market itu naik atau ketika market itu turun. Jadi ketika teman-teman mencari retracement ya from the uptrend atau from the downtrend, itu teman-teman bisa menggunakan ya Fibonacci retracement. Nah, cara menariknya dalam bullish trend ya, ketika teman-teman hanya mencari retracement, itu teman-teman mencarinya dengan cara menarik ya titik paling bawah ke titik paling atas. Jadi from the lowest ya point to the highest point. Jadi dari low ke high. Kemudian
titik retracement-nya akan ditemukan ya dalam rasio sini ketika harga mengalami koreksi. Namun garis Fibonacci ya, ketika teman-teman tidak hanya mencari retracement, but also ya looking for the profit target, itu teman-teman tarik garisnya dari satu ke dua, from top to down. Yang mana ketika teman-teman tarik dari titik high ke titik low, itu teman-teman satu akan memperoleh informasi retracement di sini dan juga target profit 1618 di atas swing high ini. Jadi saya selalu menyarankan menggunakan cara yang kedua karena it's likely ya more effective, di mana teman-teman tidak hanya mencari titik retracement, tidak hanya tahu koreksinya berhenti di mana, but teman-teman juga akan mengetahui di mana harga ini akan bergerak atau kemana harga ini akan bergerak, yang mana itu akan bergerak ke titik 1618 ya sebagai suatu area profit target dalam bullish uptrend. Nah, kedua, ketika teman-teman ingin mencari retracement dalam downtrend, jadi pada dasarnya konsepnya retracement atau koreksi, itu dalam market yang efisien, harga itu not likely ya langsung dumping ya, atau mengalami penurunan yang signifikan, tapi dia selalu membuat relief bounce ya, on the way down. Jadi ketika harga first turun, ya habis itu dia second move-nya itu adalah relief pump, baru dia turun lagi. Ini turun, ya relief pump, turun lagi. Jadi ketika teman-teman mencari retracement, itu teman-teman tarik ya dari garis ya tertinggi ya ke titik terendahnya di sini ya, sehingga menemukan retracement-nya. Tapi ketika teman-teman mencari retracement dan target profit, itu teman-teman tarik ya dari titik low to high. Jadi ntar akan ketahuan 1618-nya di bawah swing low di sini. Yang mana itu bisa teman-teman jadikan area target ketika teman-teman melakukan shorting. Atau ketika teman-teman ya melihat di mana ya dynamic support yang mungkin terjadi ketika dia sudah menembus ya dari titik low yang ada di bawah sini. Nah, ini contohnya ya. Ketika kita melihat Fibonacci ya, harga itu selalu membuat ya move pertama itu adalah bullish. Setelah itu dia melakukan koreksi. Baru dari koreksi ini kita mencari point of retracement atau correction yang mana kita lihat harga mengalami kenaikan lagi. Ya, jadi rasionya yang selalu digunakan apa? Ya ini adalah 0618 yang mana selalu menjadi golden pocket area dalam Fibonacci dan juga 1618. Karena ini adalah area profit target yang most likely itu selalu di hit. Sementara 2618 ya, 3618 ya, and so on, itu terlalu, saya bilang terlalu ekspansif. Karena kalau 1618 ini adalah suatu target profit yang realistis di hit. Tapi kalau kita lihat yang expansion seperti ini ketika harga itu nggak parabolik, saya bilang kecil ya kemungkinan di hit. Kecuali teman-teman ini tradingnya menggunakan time frame H1 ya. M15, M5 ya, itu ketika teman-teman tarik-tarik garis Fibonacci, retracement, ya itu most likely ya ke hit ya. Tapi kalau teman-teman nariknya daily, nariknya weekly ya, 2618, 3618-nya itu pasti di titik ATH-nya. Yang mana ya, apakah mungkin tercapai ya? Saya bilang di market tuh kan nggak ada yang nggak mungkin. Cuman kembali lagi elemen yang harus kita perhatikan itu adalah how long waktunya. Karena time is money. Ketika kita bisa mengconsider suatu strategi yang mana dia time efisien, yang more timely ya, efisien, itu adalah suatu privilege ya untuk memilih harga yang bisa bergerak cepat daripada kita berfokus pada suatu strategi yang mana dia relatively more slow ya. Karena time is money. Your capital is waiting ya to grow ya. Jadi kamu harus pilih opportunity yang mana dia bisa memberikan potensi keuntungan yang lebih cepat. Selanjutnya ya ini adalah retracement dari Bitcoin. Karena ketika teman-teman lihat di mana dia berhenti retrace ya in di zero ya 0.618 ya. Kemudian dia mengalami kenaikan dan juga hit
profit target di 1618. Ini yang saya bilang teman-teman. Ini adalah daily Bitcoin 1618, yaitu adalah di 31.500 ya, hampir 31.500. It means ya, itu sangat ini possible untuk diraih. Sementara 2618 itu adalah terlalu tinggi. Ya, terlalu saya bilang lebar ya, wide. Oke. Ini adalah retracement dalam downtrend. Dimana ketika teman-teman tarik ya, garis ya from the low ya to high. Ini teman-teman bisa lihat ya harga tuh reject tepat di 0618 ya as a potential retracement zone. Yang mana harga turun ya hit di 1618 ya baru setelah itu dia hit di 2618 dan teman-teman lihat ya harga bouncing ya setelah dia hit ya dari target Fibonacci. Dan ini pun ya ketika dia hit di 1618 apa yang terjadi teman-teman? Dia juga slowly bouncing up. Even habis itu dia juga nggak hold juga ya. Tapi kita bisa melihat ya kalau kemarin kita pakai liquidity. Besok kita pakai order flow. Tapi kita lihat ya, even kita hanya menggunakan ya suatu rangkaian bilangan ya yang susunannya itu ditemukan orang Eropa zaman dulu, dia pun juga respect the area ya, respect Fibonacci-nya. Ini adalah suatu hal yang menurut saya suatu hal yang wonders ya, yang luar biasa ya. Karena bayangkan suatu bilangan diaplikasikan ya dalam aplikasi charting modern yang mana softwarenya udah sangat maju, tapi dia selalu well respected. Jadi jangan mengkotak-kotakan dan memilih kubu ya. Saya maunya main modern aja, saya maunya misalkan hanya pakai yang tradisional aja. Jadi teman-teman harus pintar mengombinasikan saya bilang ya berbagai jurus yang ada. Sama seperti ketika teman-teman tuh tiap tanding MMA ya. MMA itu selalu yang memiliki advantage itu yang menguasai ya banyak cabang bela diri. Ya, itu pasti jauh lebih kompeten daripada kita yang hanya reliable atau rely dalam satu atau dua ya strategi tertentu. Oke. Nah, jadi kalau udah paham mengenai dasar dari Fibonacci, yuk kita ya memasuki bagian keempat. Tidak terasa udah 3 bagian ya kita sampaikan. Masih ada 7 bagian lagi. Saya harap teman-teman kuat ya di sini. Jadi di bagian keempat, kita akan membahas salah satu elemen yang paling penting juga dalam harmonic trading, yaitu adalah Elliott Wave. Jadi poin pertama itu adalah Fibonacci, poin kedua itu adalah Elliott Wave. Jadi Elliott Wave dan Fibonacci ya itu seperti Batman dan Robin ya. Keduanya itu saling melengkapi. Karena kalau kita ngomongin Fibonacci tanpa ngomongin Elliott Wave itu adalah ya seperti mungkin ini ya makanan ya tapi nggak ada sayurnya ya. Kurang lengkap. Sehingga teman-teman apa itu Elliott Wave? Jadi Elliott Wave itu adalah suatu pendekatan yang melihat market seperti suatu gelombang. Jadi market itu dilihatnya itu adalah suatu gelombang yang mana ada tren ya dalam gelombang. Gelombang itu kan terlihat seperti riak-riak ya. Ombak itu kan terlihat ya ada naik dan juga ada turunnya ya. Ada percikan kecil juga di dalamnya. Sehingga teman-teman tuh harus pintar memposisikan diri. Ketika teman-teman ini mengaplikasikan ya Elliott Wave. Oke. Jadi gimana Kak sejarahnya Elliott Wave? Elliott Wave itu sama dengan H.M. Gartley yang menemukan Fibonacci di 1932. Jadi Elliott Wave itu ditemukan di 1930 oleh Ralph Nelson Elliott. Yang mana beliau ini adalah penggagas dari Elliott Wave. Yang dasarnya ini ditemukan di pasar saham. Bahwa beliau ini mengamati berbagai time frame. Ya, sampai mengamati berbagai time frame dan dapat mengambil suatu kesimpulan bahwasanya pada dasarnya harga dari market itu mirip dengan ombak. Jadi beliau ini mengungkapkan ya kalau harga di pasar saham itu bergerak seperti ombak. Oke.
Yang mana di sini fungsi dari Elliott Wave itu sendiri itu adalah mengetahui posisi pasar dan mengetahui ya potensi perubahan tren. Jadi kenapa kita harus ya menggunakan Elliott Wave? Pertama, ya kita harus tahu diri ya market ini di mana. Market ini ada di wave mana, di wave berapa, trennya seperti apa, di mana saya harus masuk. Karena ketika teman-teman masuk ya dalam tren yang salah ya itu sakit. Udah nggak dapet untung ya tapi malah buntung karena posisinya mengalami kerugian. Sehingga kedua, teman-teman juga bisa menggunakan ini ya, Elliott Wave sebagai suatu alat untuk mengetahui ya potensi perubahan tren. Kalau di dalam liquidity, di dalam smart money concept, kita omong ini adalah CHOCH ya, atau change of character. Sehingga kita bisa spotted ya, possibly suatu tren yang berubah. Dengan kita mengetahui ya Elliott Wave-nya itu ada di fase berapa. Kenapa demikian? Karena Elliott Wave itu terdapat komponen yang menarik di dalam. Jadi komponen utama dari Elliott Wave itu adalah dua move, dua tren, dua motif. Satu dan juga kedua adalah korektif. Jadi motif dan korektif itu adalah dua komponen utama yang mana menjadi pembentuk dari Elliott Wave itu sendiri. Di mana motif itu adalah tren utama atau primary trend yang dinyatakan dalam satuan angka. 1, 2, 3, 4, 5. Sementara korektif itu adalah tren sekunder atau secondary trend yang mana dinyatakan dalam satuan huruf. Jadi ketika harga itu naik dalam bullish trend, ya primary trend itu adalah motifnya. Itu diberi coding ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sementara ketika harga jenuh naik dan juga harga mengalami koreksi dalam secondary trend, itu dinyatakan dalam satuan huruf, yaitu A, B, dan juga C. Oke. Contohnya seperti apa ya? Jadi kita harus memahami dulu sebelum memberikan contoh. Jadi dalam motif itu ada 5 angka atau 5 gelombang, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau korektif itu selalu terbentuk ya dari 3 ya, huruf ya, yaitu A, B, dan juga C. Jadi teman-teman harus memahami dulu dari mana atau gimana caranya membuka Elliott Wave dalam TradingView. Jadi teman-teman klik ya di bagian tools dari 4 dari atas ya. Terus kemudian teman-teman cari ya di bagian bawahnya itu adalah Elliott Waves. Impulse Wave untuk 1, 2, 3, 4, 5 untuk motif dan juga di bawahnya itu adalah Elliott Correction Wave ABC yang mana itu adalah untuk ininya secondary trendnya untuk korektifnya ya. Jadi bullish Elliott Wave itu codingnya seperti ini ya, strukturnya seperti ini. Ini adalah primary trend ya. Primary trend atau tren yang utama itu selalu terdiri dari 5 angka, 1, 2, 3, 4, 5. Dan ketika dia koreksi ya, itu dia membuat ya yang namanya adalah ABC correction. Jadi pada dasarnya motif dan korektif itu adalah komponen dasar dari Elliott Wave itu sendiri. Jadi ini adalah contoh dari bullish ya, Elliott Wave dalam price actionnya Bitcoin, yang mana ini daily chart. Motifnya ini ya, 1, oke, bullish ya, naik. 2, korektif ya, tetap dalam primary trend, korektif kecil dalam primary trend. 3, 4 ya, 5, dan ini adalah korektifnya dalam secondary trendnya. Yang mana ini terbentuk ya dalam format ya E, B, dan C. Jadi diberi format huruf ya. Kalau
motif ya itu adalah formatnya angka. Kalau korektif formatnya itu adalah huruf. Jadi seperti ini ya, ketika teman-teman melakukan breakdown Elliott wave dalam harga di Bitcoin. Tapi selalu muncul pertanyaan, apakah Elliott wave ini saya bisa codingnya, membreakdownnya dalam timeline yang alternatif selain daily, let's say weekly bisa, monthly bisa. Itu adalah higher time frame ya, time frame yang lebih besar. Tapi kalau time frame yang lebih kecil Kak, H4 ya, H1 dan lain sebagainya, apakah bisa? Jawabannya juga bisa, teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa ya melakukan coding dari Elliott wave dalam time frame yang lebih kecil. Karena dia ini kan selalu ada ya gelombang ini dalam setiap time frame yang ada. Oke, jadi ketika kita sudah bisa melakukan coding dalam Elliott wave, jadi kita dalam uptrend yaitu buy on weakness. Apa maksudnya ya? Dalam motif ya atau primary trend itu juga selalu ada tren koreksi kecil, yaitu dalam angka yang genap. Kan angka yang ganjil ya, itu kan selalu kenaikan ya. Satu itu harga naik, dua turun dulu, korektif tapi kecil. Tiga ya naik lagi, empat korektif kecil, dan lima naik sebelum dia melakukan ya korektif ABC-nya yang mana relatif lebih lama ya daripada korektif dalam angka yang genap. Sehingga teman-teman ketika dia ada di dalam wave yang genap, itu adalah kemungkinan ya kalian buy on weakness atau membeli ketika harga masuk dalam fase koreksi yang kecil. Sama ya seperti ini ya. Weakness itu adalah kesempatan untuk melakukan buy. Jadi point of reversal zone-nya itu adalah dalam titik dua ini. Jadi ketika harga koreksi ya, titik dua ini bisa dijadikan suatu potensi untuk melakukan suatu pembelian. Dan kita bisa lihat ya, risk to reward-nya cukup bagus semua. Ketika teman-teman bisa presisi ya menangkap di mana wave itu akan berubah ya, dan juga dia akan kembali lagi melanjutkan trennya dari correction. Karena yang paling ideal itu adalah selalu buy on weakness ya, buy on correction, buy on retracement. Karena saya nggak pernah menyarankan teman-teman jadi breakout traders yang mana selalu ngejar harga. Jadi teman-teman harus nunggu harga datang ke kita, baru kita melakukan suatu eksekusi. Nah, ini adalah change of karakter di dalam tren yang korektif, teman-teman. Ya, jadi tren korektif itu selalu dalam satuan huruf, yang mana lebih tepatnya itu adalah huruf A, huruf B, dan juga huruf C. ABC. Jadi ini bisa juga disebut ya sebagai CHOCH ya dalam smart money concept. Yang mana ketika harga ini break ya dari poin kelimanya dan dia ada di titik B, ya itu adalah point of reversal zone untuk teman-teman melakukan short di dalam titik B. Jadi di B ini short ya, kemudian harga ini lihat ya itu adalah turun ke bawah. Oke ya, sama seperti ini ya, rapi banget ya kalau kita menggunakan ya Elliott Wave, rapi banget ya. Ini kita lihat ya, motifnya 1, 2, 3, 4, 5. Korektifnya E, B, C. B ini adalah point of reversal zone dalam bullish Elliott Wave. Ya, titik B ini lihat nih, rapi banget ya untuk melakukan sorting, teman-teman. Kemudian harga turun ke bawah. Kemudian ini kita membahas ya mengenai bearish Elliott Wave. Di mana tadi saya menjelaskan ya bullish Elliott Wave. Yang mana pasti juga ada ya versi bearishnya. Jadi versi bearishnya pun itu juga terdiri dari dua komponen utama, yaitu adalah motif dan juga korektif. Motif adalah primary trend atau tren utamanya. Sementara korektif ya tren secondary-nya. Korektif itu terjadi ketika
harga itu membuat ya apa yang namanya relief bounce sebelum dia kembali turun lagi. Jadi ingat ya, ini harga 1, 2, 3, 4, 5 ya, A, B, C. Jadi teman-teman lihat ya, formatnya ini sama persis ya dengan bullish Elliott Wave. Selalu ada 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Yang mana dua itu adalah suatu format yang mudah ya untuk dihafalkan. Karena teman-teman just code ya, just coding ya dari Elliott Wave itu sendiri. Ini contohnya ya, bearish Elliott Wave ya pada daily Bitcoin, di mana motifnya 1, 2, 3, 4, 5 dan juga ABC. Sama persis ya, seperti ini formatnya, di mana harga turun, setelah itu ketika dia ada dalam fase korektifnya, ya dia selalu membuat change of character ya, melakukan koreksi ABC sebelum dia potensi turun lagi. Teman-teman lihat ini, dalam C, itu dia juga langsung turun. Sehingga di dalam sini ya, poin B ini adalah suatu potential reversal zone atau PRZ-nya. Dimana ketika teman-teman lihat di titik B, ini terjadi rejection yang sangat kuat ya untuk mendorong harga naik ke atas. Sehingga potential reversal zone ya ketika harga ini adalah bearish ya to bullish, itu adalah potensi untuk teman-teman melakukan suatu pembelian atau long. Oke, dalam change of karakternya. Jadi semuanya ini berkesinambungan ya, sama juga yang materi saya sampaikan kemarin. Jadi nggak ada yang istilahnya ya mendahului yang lain ya. Semua itu berjalan ya dalam suatu koridor yang sama pentingnya. Sama aja nih kayak orang tinju ya, itu kan pinter jab ya. Tapi orang yang tinju ya itu pasti dia juga punya footwork yang bagus. Yang mana footwork itu mungkin dipakai di cabang yang lain. Ketika mungkin teman-teman jujutsu ya, footworknya juga harus bagus. Jadi semua ini berkesinambungan. Kalau dalam bearish Elliott Wave, itu teman-teman bisa melakukan sell atau short ketika harga itu di dalam bagian ya yang angka genepnya. Jadi ketika dia digenep ya teman-teman short ya. Ketika harga di 2, ketika di 4 ya ini adalah istilahnya sell on strength. Jadi ketika harga itu mengalami penguatan, ketika dia turun, itu adalah potensi untuk melakukan shorting atau potensi untuk melakukan penjualan sebelum harga ini tambah turun dan juga tambah turun ya, dan potensi profit kita juga akan semakin tergerus juga. Nah, seperti yang saya jelaskan ya, strength kesempatan untuk sell short. Jadi ketika teman-teman lihat ya, dia ada di titik 2, dia ada di titik 4, itu adalah suatu, saya bilang kesempatan ya. Sehingga penting banget teman-teman bisa quote dengan bagus ya, quote dengan rapi sebelum teman-teman bisa mengeksekusi ya, tepat di potential reversal zone-nya ya, di mana titik untuk dia berubah arah. Kalau kita lihat kan titik 2 dan 4 itulah titik di mana dia changing ya, from bearish to bullish ya, dan bullish ke bearish lagi. Ya, sehingga di sini adalah chance teman-teman bisa melakukan suatu shorting atau penjualan. Nah, sama juga ya, dalam bearish market itu juga ketika dia melakukan ABC correction, itu terdapat change of character atau CHOCH, di mana itu adalah retestnya very worth to try. Di mana kalau kita melihat ya, pattern-pattern dari market altcoin itu mirip begini. Saya bilang hampir semua begini ketika dia ada dalam fase mau reverse ya. Kalau kita lihat 2-3 bulan yang lalu tuh semua patternnya seperti ini. Jadi dia dari bearish nih ya, kemudian melakukan change of character. Sama ketika yang saya share di minggu kemarin yaitu adalah C. C itu juga terlihat ya, mengalami change of character. Yang mana dia dari weekly-nya ya, bearish ke potensi bullish. Sehingga kita bisa ya dapat risk to reward yang lebih oke ya dalam potential reversal zone di titik B. Oke, jadi ini titik B ya. Contohnya titik yang ideal untuk melakukan pembelian sebelum harga itu reverse dan naik ke atas.
Nah, jadi udah paham ya cara nerapin Elliott Wave. Lalu di sini kita akan membahas ya gimana ya Elliott Wave ini dikombinasikan atau dikawinkan ya istilahnya dengan Fibonacci. Yang mana kita akan masuk ya di bagian kelima. Yang mana bagian kelima kita udah menyiapkan 4 tadi ya. Di bagian ini kita akan membahas ya korelasi Elliott Wave dan juga Fibonacci dalam harmonic trading. Nah, jadi kenapa sih Elliott Wave dan Fibonacci itu berhubungan? Karena pada dasarnya Elliott Wave itu melakukan suatu analisa untuk melihat komponen motif dan juga komponen korektif. Yang mana korektif yaitu berkaitan erat dengan di mana dia berhenti koreksi. Di mana retracement-nya berhenti. Yang mana kalau kita ngomong retracement, itu Fibonacci juga merupakan suatu alat yang bisa dijadikan untuk kita melihat ya retracement-nya itu berhenti di mana atau berakhir di mana. Nah, jadi menggabungkan Elliott Wave dan Fibonacci itu adalah suatu kombinasi yang relatif ya, saya bilang relatif cukup akurat ya, cukup pas ya untuk dikombinasikan. Jadi dua ini merupakan kombinasi yang bisa menghasilkan hasil yang bagus. Jadi gimana? Gini fungsinya ya. Jadi fungsi dari kita menggabungkan Fibonacci dan juga Elliott Wave itu adalah pertama mengetahui titik retracement. Jadi ketika harga beralih ya dari motif to korektif ya dan dia melakukan correction dari ABC, jadi kita akan tahu ya ABC-nya itu berakhir di mana, selesainya di mana. Baru sebelumnya dia ke atas lagi atau dia turun ke bawah lagi. Yang kedua, kita bisa mengetahui panjang wave-nya ya, panjang gelombangnya. Kira-kira ini dia bakal sampai mana ya, panjang dari gelombangnya. Oke, jadi pertama kita ngomongin ya retracement point-nya dulu ya. Jadi retracement point ya, ini ketika harga ini dari bullish ya, kemudian dia melakukan correction. Ya, ini adalah primary trend ya. Itu adalah motif, kemudian dia melakukan korektif ya, beginning point of reversal zone-nya. Dan ini kemudian dia dump ke titik C. Yang mana titik C ini bisa dianalisa ya menggunakan golden area dari Fibonacci. Ya, di mana harga itu awalnya trennya bullish dulu, baru setelah itu dia bearish. Ya, kita tahu ya bearishnya ini berhenti di mana. Itu adalah fungsi dari kombinasi Elliott Wave dan juga Fibonacci retracement. Nah, ini adalah bullish retracement pada Bitcoin ya, di mana motifnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian dia melakukan korektif ya, even not too perfectly ya. Saya bilang selalu nggak ada yang perfect ya. Kayak persis digambar. Di market tuh nggak ada teman-teman ya. Selalu teman-teman pahami konsep yang namanya saya bilang matching ya, matching konsep ya. Jadi yang penting esensinya. Saya selalu tekankan yang penting esensinya. Jangan peduli pada visualnya. Visual tuh sering beda loh ya. Tapi esensi dari konsep itu selalu sama sih ya. Ya kalau ini kan hal yang utama itu adalah tentang ininya, angkanya ya, motif dan juga korektifnya. Sama seperti ini ketika kita lihat ya dia udah dari titik 5 ya dia koreksi E ya, B mungkin agak naik dikit ya. Karena kan nggak sesuai dengan aslinya ya. Terus kemudian ya dia melakukan titik C ya. Dan bisa kita lihat ya dia berhenti di golden pocket area ya 0,5 dan 0,618 sebelum dia naik ke atas lagi. Ini kalau kita lihat 1618-nya juga pasti tertembus. Sama juga ya, nggak hanya bullish retracement, tapi bearish retracement kita bisa track menggunakan kombinasi ya antara Elliott Wave dan juga Fibonacci retracement, di mana first impulse move-nya atau tren utamanya, tren primary-nya ini adalah bearish. Harga turun ya. 2, 3, 4, 5. Dan kemudian E, B, C. B point of reversal zone.
kan kemudian dia mengunjungi harga C sebelum apalagi ada potensi dia mengalami penurunan lagi. Jadi relief bonds is not forever ya. Relief bonds itu endingnya juga turun lagi gitu ya teman-teman. Jadi bearish retracement ya dari Bitcoin ini contohnya ini. First move ya, 2, 3, 4, ma ya. Baru dia melakukan ABC ya, B ya, C. Baru di titik C ini di mana titiknya ya 0,5 sampai 0,618. Sebelum dia akhirnya ya turun lagi ya harga drop lagi. Sehingga retracement zone itu selalu teman-teman jadikan ya suatu potensi untuk melakukan long atau short yang paling ideal based on bigger time frame ya saya ngomongnya. Yang mana harga itu potensi turunnya itu juga lebih tinggi. Nah, jadi selanjutnya setelah teman-teman bisa mengkombinasikan ya saya bilang Elliott Wave ya dan juga Fibonacci, selanjutnya teman-teman bisa mencari panjang wave-nya, panjang gelombangnya. Oke. Di mana panjang gelombang ini bisa teman-teman peroleh dengan tetap memperhatikan ya rasio 1618 sebagai the next impulsive wave. Oke. Contohnya apa? Seperti ini, bullish wave. Jadi saya kan udah menjelaskan ya sebelumnya, korektif itu selalu 1, 2, 3, 4, 5. Ini di 1 dan 2 ya. Ketika harga ini mengalami kenaikan ya, titik 1 dia akan membuat titik 2, baru kemudian dia akan membuat titik yang ketiga. 2 small korektif di dalam angka yang genap sebelum ke angka yang ganjil ya, naik lagi ke 3. Oke. Jadi kita lihat ya, ketika kita tarik dari titik 1 ya ke titik 2, yang mana di sini panjang wave yang ketiga itu selalu saya bilang hampir 80% ya, most of the time itu sepanjang titik 1618-nya. Sehingga kita tarik ya titik 1 ke 2 itu equal 1618. Itu untuk mengetahui titik ketiganya. Oke. Jadi bullish wave ketiga itu adalah selalu sepanjang 1618 dalam Fibonacci retracement. Ketika kita tarik ya garis ya from high to low, from titik 1 ke titik 2, titik retracementnya, itu dia selalu harga itu yang ketiga itu adalah sepanjang 1618. Dan apakah ini sama? Ya ini kita lihat ya dalam price actionnya Bitcoin ya. Ya, ketika harga ini adalah titik 1 ya, membuat koreksi titik 2. Ketika kita tarik dari titik 1 ke titik 2, itu 1618-nya itu selalu ada di sini ya, sepanjang garis 3 ini. Ya, 2 ke 3 itu bisa kita ukur ya dengan 1618. Seperti itu. Begitu juga dalam bearish wave. Jadi ketika kita menarik ya, harga dari titik 1 ke titik 2, ketika dia first move-nya bearish ya, kemudian dia melakukan secondary move ya dalam corrective movement sebelum dia turun lagi, yaitu kita bisa melihat ya teman-teman ketika dia ada di titik kedua ya itu adalah 0,5 sampai 0,618 ya. Itu adalah potensi ya untuk melakukan short yang mana ketika kita lihat panjang 3 ya untuk mengetahui wave-nya yang ketiga itu kita dengan menarik ya garis ya dari low to high-nya. Ya, mana ketika kita tarik ya dari low to high, itu selalu kita melihat ya titik 1618. Yang mana ingat ya saya tadi mengungkapkan ya 0618 which is di sini sama 1618 itu adalah dua area yang mana harus teman-teman perhatikan. 0618 itu adalah area potensi titik retracement berhenti. Sementara 1618 itu adalah potensi area target profitnya. Nah, dari sini ya teman-teman lihat ya bearish wave yang ketiga itu sepanjang 1618. Contohnya ini ya. First move ya bearish ya. Kemudian dia membuat
titik yang kedua ya. Kemudian di sini ada potensi ya, teman-teman, sell on strength. Setelah itu ya dia hit 618 dan juga dia turun ke 1618 ya di sini. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, ini adalah target harga ya. Di sini ada relief bonds kecil ya sebelum dia tetap hit. Karena teman-teman kalau lihat ini kemarin ya liquidity grab baru dia naik lagi. Even on Fibonacci levels ya kita sering juga ya lihat liquidity grab. Jadi saya bilang Fibonacci itu sebuah wonders ya, sebuah angka yang mana very powerful ya as a tool even dalam modern market yang mana konsep order flow dan juga liquidity itu masih diperhatiin. Jadi hampir semua sangat relevan. Jadi udah paham ya gimana menggunakan Elliott Wave dan juga Fibonacci. Jadi teman-teman bisa ya cari untuk mendeteksi ya area retracement dan juga kedua mendeteksi area profit target yang possible. Nah, selanjutnya ya kita di bagian ke-6. Di mana bagian ke-6 ya ini kita sudah sampai ya di 5 materi ya yang telah disampaikan ya. Sekarang kita 5 materi lagi. Oke. Nah, jadi di sini kita mulai masuk ke dalam pola-polaan, yang mana pola itu digunakan ya dalam rasio harmonic trading. Nah, jadi ada dua rasio utama ya teman-teman. Ini adalah dasar dari harmonic pattern. Sebelum kita ngomongin pattern hewan-hewanan. Jadi dua yang dasar ini ya, harmonic trading ini adalah pattern utamanya itu adalah harmonic extension dan juga harmonic impulsif. Apa itu harmonic extension dan apa itu harmonic impulsif? Oke. Jadi harmonic extension itu adalah pattern ya di mana adanya suatu penolakan atau rejection dalam area of value sehingga mendorong harga yang membentuk pola M yang mana itu potensinya bearish dan juga pola W yang menimbulkan ya potensi harga itu bullish atau mengalami kenaikan. Sedangkan harmonic impulse itu adalah suatu keadaan di mana polanya itu tajam dan juga pendek. Impulse ya. Yang mana dalam harmonic trading itu pattern yang relatively sering ditemukan ya karena dia kan sifatnya quick ya, quick impulsif ya dan juga relatively fast. Jadi ini sangat sering teman-teman lihat di market. Oke. Jadi ketika teman-teman mau lihat ya base patternnya di harmonic trading, teman-teman cari ya di bagian patterns di dalam tools dan teman-teman pilih Cypher pattern. Teman-teman klik, ya, setelah itu teman-teman akan lihat ya prakteknya gimana. Pertama kita ngomongin mengenai harmonic extension dulu. Jadi harmonic extension itu ada dua, yaitu adalah bullish harmonic extension dan juga bearish harmonic extension. Jadi kita tarik X itu adalah titik nolnya ya, atau titik mulanya. Titik O-nya ini tarik di sini. Kemudian teman-teman klik di sini, yaitu titik A. Kemudian klik di sini titik B, klik di sini titik C, dan juga klik di sini titik D. Jadi ini adalah titik bullishnya. Yang mana C ini adalah potential reversal zone atau PRZ-nya. Jadi harga ketika mendekati titik C, ya hampir dari semua pattern di harmonik itu selalu ABC pada dasarnya. Dan di C, potensi dia reverse atau membuat suatu move yang paling panjang itu paling tinggi. Jadi kalau kita ngomongin harmonic extension itu selalu fokus ke dalam segitiga ABC. Di mana segitiga ABC-nya ini harus dalam satu rasio ini 1.113 itu juga merupakan suatu harmonic rasio yang harus teman-teman perhatikan. Jadi screw up ya rasio-rasio yang lain ini angka-angka ini kurang matters, terlalu banyak noise. Jadi di dalam bullish harmonic extension ini bentuknya seperti huruf W, kemudian potential reversal zone itu di titik C dan segitiga ABC-nya itu selalu
panjangnya itu 1,113 atau 1,113. Ya. Jadi saya selalu ungkapin, selalu fokusnya di ABC-nya aja. ABC-nya 1,13. Yang mana kalau ini kita lihat ya, bullish ya, harmonic extension di segitiga ABC ya, ini ya, 1,3 ya, sebelum dia melakukan suatu kenaikan yang cukup signifikan. Oke. Selanjutnya kita bahas ya bearish harmonic extension. Saya sudah menjelaskan sebelumnya. Dalam suatu pattern yang bearish ya itu terlihat seperti M ya. M ini kan sebenarnya double top ya. Ini kan double top ya. Ini top pertama, ini top kedua dan juga harga turun. Tapi kalau kita lihat top pertama dalam conventional pattern itu selalu di titik ini ya, top satu, top 2 itu equal. Tapi kalau kita lihat dalam market tuh dia selalu titik top keduanya lebih tinggi sebelum dia turun. Kalau kita lihat dari perspektif smart money kemarin, ini kan titik ya ini. Kemudian dia ini naik dulu ya, selling ini adalah stop hunt ya, baru dia break market structure, baru return to originnya. Nah ini mirip juga ya. Dalam perspektif smart money ya, dalam harmonic trading, yang mana selalu perhatikan titik ABC-nya. Jadi teman-teman dari Cypher pattern, teman-teman klik nolnya di sini, kemudian A, kemudian B ya, kemudian C, baru harga turun ke bawah. Dimana selalu perhatikan ya teman-teman titik ABC-nya, titik A, titik B, dan juga titik C. Yang mana rasionya itu harus selalu 1,13. Oke. Sama nih ya, dalam harganya Bitcoin ya, 1,13-nya. Ya, ini teman-teman bisa melihat ya, 1,13, kemudian harga ya mengalami ya potensi penurunan di situ. Nah, ya, lanjutnya itu adalah harmonic impulse ya. Tadi kita udah ya membicarakan ya mengenai pattern yang pertama ya, harmonic extension. Yang ini harmonic impulse yang mana dia karakternya itu jauh lebih cepat ya, jauh lebih agresif ya saya bilang sebelum dia mengalami ya penurunan atau kenaikan. Yang mana kalau kita ngomong ya bullish harmonic impulse itu seperti ini ya. Ini dia ada titik sebelum nolnya ya. Jadi nol ya, titik sebelum ABC ya, baru A, baru B, baru C. Yang harus teman-teman perhatikan ya di sini relatively lebih rumit itu adalah jarak antara titik X dan titik B itu adalah 1,13 sampai 1,168. Jadi kalau tadi ya ABC-nya itu kan rasio panjangnya ya 1,13 aja. Tapi kalau ini ada sedikit kelonggaran di mana di sini ya 1,13 sampai 1,68. Oke. Sementara panjang relatif ya yang ABC-nya atau C-nya itu 1,618 sampai 2,24. Yang mana di sini ya bentuknya itu seperti ini, bullish harmonic ya dalam Bitcoin. Di mana titik C ya, as always itu adalah suatu potential reversal zone yang mana itu adalah area ya yang paling saya bilang ideal untuk melakukan suatu open posisi. Yang mana di sini kalau bullish ya, titik C ini adalah titik yang paling ideal ya untuk melakukan suatu pembelian. Oke, ya selanjutnya di sini adalah bearish harmonic impulse ya. Bearish harmonic impulse ya ini OXABC di mana titik A sampai C ya ini selalu ya rasionya AC itu 1,618 sampai 2,24. Dan titik di sini yang harus teman-teman perhatikan lagi ya, titik X sampai B itu adalah 113 dan juga 1,618. Jadi ini kalau teman-teman lihat itu adalah seperti dua segitiga dalam harmonic impulse ini, yang mana segitiga XAB ya dan juga segitiga ABC, di mana segitiga XAB itu adalah segitiga yang lebih kecil dengan rasio 113 sampai 1,618 dan ABC itu 1,618 sampai 2,24. Jadi bearish ya harmonic dalam Bitcoin seperti ini, di mana titik C as always itu adalah
point of reversal zone. Yang mana ketika harga itu di titik C, itu dia selalu mengalami penurunan. Jadi, apakah webinar ini direkam? Ya, webinar ini nanti direkam. Sehingga teman-teman bisa mencatat rasionya, mencatat bilangannya, ya, mencatat patternnya, yang mana nanti bisa teman-teman backtest dan juga teman-teman terapkan selanjutnya. Karena di sini sangat sensitif. Ya, angkanya tuh sangat sensitif. Angkanya tuh sangat ini ya, mirip-mirip dengan satu yang lainnya. Sehingga teman-teman harus benar-benar jeli di sini ya untuk melakukan ya suatu backtest sebelum membuka suatu posisi perdagangan tertentu. Oke. Dari sini sudah paham ya, dua move dasar atau pattern dasar yaitu adalah harmonik ya, extension dan juga impulsif. Nah, kita masuk bagian 7, teman-teman. Sudah 6 yang kita sampaikan. Ini masih ada 4 lagi. Saya harap teman-teman masih strong ya, masih kuat untuk ikut ya sampai selesai. Nah, di bagian ini kita akan membahas lagi ya harmonic pattern yang mana lebih rumit ya. Makin ke kanan makin rumit. Karena pada dasarnya teman-teman harmonic pattern itu ada banyak. Ada puluhan. Dan tidak bisa kita cover semua di sini. Jadi kita cover beberapa aja. Yang mana di sini ya kita kasih secret sauce-nya ya. Kalau kita omongin semua itu bisa sampai pagi. Tapi apa yang kita janjikan di sini, kita tuh menyampaikan semua itu benar-benar materi yang sangat fresh ya, materi yang sangat out of the mind. Teman-teman baru denger ya, baru ngebul. Otak pasti ngebul ya, baru denger ini. Ya, selanjutnya kita ngomongin ini mungkin pattern yang relatively teman-teman sering denger ya, yaitu adalah head and shoulder. Tapi balik lagi di sini bukan head and shoulder biasa, teman-teman. Kenapa? Karena head and shoulder-nya ya, ini adalah menggunakan ya rasio Fibonacci. Oke. Jadi rasio Fibonacci di sini kalau teman-teman lihat ya, sebenarnya Fibonacci itu adalah pattern ya. Kalau kita ngomongin secara konvensional itu adalah pattern reversal. Yang mana dia adalah pattern yang menandakan kalau harganya itu bullish yaitu bakal jadi bearish. Kalau harganya bearish dia bakal jadi bullish. Cuman di sini kita pakai rasio Fibonacci, teman. Rasio yang mana juga digunakan ya dalam hal yang sebelumnya. Satu ya, pasti ada bullish harmonic head and shoulder dan juga bearish harmonic head and shoulder. Di mana bullish harmonic head and shoulder yaitu adalah bearish menjadi bullish ya. Dan syarat utamanya yaitu adalah memiliki rasio 1618 dan 0618. Begitu juga dengan bearish harmonic head and shoulder yaitu merubah ya pattern bullish menjadi bearish. Di mana syarat utamanya ini adalah juga memiliki rasio 1618 dan 0618. Karena saya udah mengungkapkan ya, kalau dua elemen yang paling penting itu adalah 0618 dan juga 1618. Kenapa demikian ya? Karena dalam 0618 kita akan selalu mengetahui ya potensial area harga itu mengalami retracement atau berhenti koreksi. Sementara 1618 itu adalah suatu titik yang mana sangat relevan ya untuk dijadikan suatu target profit pertama. Oke. Nah, jadi di dalam teman-teman memilih ya, gimana sih saya mau nerapin head and shoulder ya menggunakan Fibonacci atau menggunakan ya harmonic. Teman-teman pada dasarnya klik di bagian patterns dan juga teman-teman klik three drivers ya. Pattern ya, three drives pattern, sorry. Jadi itu adalah pattern yang bisa kalian gunakan ya, toolsnya ya. Jadi seperti ini. Ini adalah inverse head and shoulder atau kita bilangnya di sini bullish harmonic head and shoulder ya. Di mana harga itu ada 3 komponen ya, left shoulder, head dan juga right shoulder. Di mana left shoulder to head itu rasionya 1618. Sementara head to right shoulder itu rasionya 0618 ya. Ini teman-teman tarik ya garisnya dari sini ya, teman-teman. Jadi, satu ya buat left shouldernya, buat head lebih tinggi. Di sini teman-teman harus pastikan ini 1618. Tapi di sini
desimalnya nggak sampai 3 angka di belakang koma ya, hanya 2 angka. Sehingga setelah head ya teman-teman naik, oke, turun ke right shoulder ini harus 0,61. Baru setelah itu harga mengalami kenaikan ya. Jadi right shoulder ini adalah potential reversal zone atau suatu area di mana harga ini sangat mungkin untuk berbalik ya atau melakukan pembalikan arah. Oke. Jadi ini adalah bullish harmonic head and shoulder pada Bitcoin. Kalau teman-teman lihat ya, teman-teman tarik garis dari sini ya. Kemudian naik ini baru di sini head ya. Teman-teman lihat headnya ini rasionya 1618 harusnya karena dia hanya 2 angka ya di belakang koma. Baru setelah itu dia naik ya dan dia turun di sini ya. It's valid as a right shoulder. Yang penting lihat rasionya. Rasionya head ke right shoulder ya. Itu 0,61 ya. Baru harga mengalami kenaikan yang signifikan. Oke ya, selanjutnya bearish harmonic head and shoulder. Jadi pada dasarnya ada left shoulder ya, ada head dan juga ada right shoulder. Oke, dimana ketika dia jebol neckline ya, saya nggak pernah saranin teman-teman masuk setelah neckline-nya jebol. Masuk di PRZ-nya ya, di potential reversal zone. Di mana harga itu left shoulder ya, naik di head dan juga di right shoulder. Di mana left to head yaitu rasionya selalu 1618 dan right shoulder itu rasionya 0618. Oke. Nah, ini adalah bearish ya, harmonic head and shoulder di mana ini adalah left shoulder ya. Kemudian harga turun ya di sini membentuk head. Ingat ya ketika ditarik rasionya left to head itu adalah 1618 dan juga head to right shoulder yaitu rasionya 0618. Dimana ketika right shoulder on bullish trend atau di bearish trend yaitu dua itu adalah potensi ya PRZ ya untuk melakukan suatu pembelian ya. Kalau di dalam bearish harmonic ya ini adalah potensi untuk melakukan penjualan di mana risk to rewardnya bagus ya di right shoulder. Kemudian harga jebol neckline dan juga dia mengalami penurunan yang signifikan. Nah, selanjutnya ini adalah the 5-0 pattern atau pattern 50. Ini pattern ini lumayan rumit ya karena ini pattern yang baru ditemukan ya di 2000-an. Tapi ini pattern yang cukup reliable ya di dalam market. Di mana dalam 5-0 pattern ya ini adalah bullish 5-0 dan juga bearish 5-0. Oke. Jadi bullish 5-0 ya, trennya itu reversal ya dari bearish menjadi bullish. Kalau bearish 5-0 ya itu dari bullish ya menjadi bearish. Ini adalah bullish 5-0 ya. Jadi ketika teman-teman melihat ya bullish 5-0 ya, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi harganya itu turun ya, membentuk suatu double bottom. Yang mana double bottomnya ini rasionya adalah 1,13. Jadi 1,13 ya 0,61 ya 0,618 itu adalah rasio yang sering teman-teman lihat ya 224 ya 0,5 karena ini kan angka-angka Fibonacci. Jadi kalau teman-teman perhatikan semua itu ya rasionya itu menggunakan angka Fibonacci. Jadi kalau teman-teman lihat ya di sini ya bullish 5-0 ya, dia di sini double bottom ya. Kemudian setelah itu ya harga mengalami kenaikan dan juga mengalami koreksi di sini ya. Namun di sini rasionya setelah double bottom ini terdapat seperti segitiga yang mana segitiganya ini selalu memiliki ya rasio 0,5 ya sebelum dia mengalami kenaikan. Dan di titik 0,5 ini ya ini adalah titik ketika teman-teman melakukan suatu pembelian sebelum harganya mengalami kenaikan dengan signifikan. Nah, ini bullish 5-0 pattern di mana harga turun ya membuat double bottom yang mana double bottomnya ini rasionya 1,13 ya. Kemudian harga naik ya turun membuat suatu rasio segitiga yang mana rasionya ini segitiganya ini 0,5 ya rasionya. Ya, dan juga
Di titik ini itu adalah potential reversal zone yang mana teman-teman bisa melakukan suatu pembelian sebelum harga ini naik ke atas. Nah, selanjutnya ya, ini adalah bearish 5O pattern. Kalau tadi kan awalnya itu kan double bottom ya, terus kemudian segitiga harga kemudian naik. Kalau bearish 5O pattern itu adalah double top, oke? Yang mana double topnya ini ya sama ya kayak tadi ya. Rasio itu 1,13. Terus dia kemudian membentuk suatu segitiga yang mana di sini ya dia 0,5 ya rasionya. Dan juga di titik ini adalah titik untuk melakukan penjualan. Dan teman-teman lihat setelah ada di titik ini, harga drop dan juga turun ke bawah. Ini contoh bearish 5O pattern ya. Awalnya terbentuk double top, ya, rasionya 1,13. Setelah itu dia bentuk segitiga ya, 0,5 ya. Di titik ujung yang kanan ini adalah potensi untuk melakukan suatu penjualan ya. Dan setelah teman-teman lihat ya, harga mengalami penurunan. Jadi udah paham ya penerapan ya pola harmonik. Oke. Selanjutnya ada beberapa ya yang bisa kita bahas lagi di bagian ke-8 ya. Teman-teman, kita masih ada 3 ya bagian lagi. Saya harap teman-teman masih kuat ya semua untuk mendengarkan paparan informasi yang kami bagikan. Nah, selanjutnya nih kita masuk pattern pattern hewan ya atau pattern-pattern yang mana ya saya bilang pattern yang relatively lebih sulit ya karena hampir ini ya terlihat serupa ya tapi nggak sama. Satu shark pattern atau pola ikan hiu yang mana ini pola ini ditemukan ya di tahun 2011 ya di buku Patterns into Profits. Di mana shark pattern ini merupakan suatu pola harga ya dengan gerakan yang sangat eksplosif ya dari titik ekstrimnya. Di mana shark pattern itu ada dua, yaitu bullish shark pattern dan juga bearish shark pattern. Di mana bullish shark pattern itu adalah kecenderungan harga akan mengalami kenaikan. Dan bearish shark pattern itu di mana harga cenderung akan mengalami penurunan. Oke. Nah, bullish shark pattern itu seperti ini, teman-teman. Ada pola XABCD. Jadi X ya, A, B, C, D, dan juga dia mengalami kenaikan. Ya. Di titik D ini adalah PRZ-nya. Titik D ini adalah potential reversal zone. Di mana ya ini cukup tricky ya. Tapi mau nggak mau harus dihafalkan. Untung ada rekaman. Ya. Jadi bullish shark pattern itu gampangnya selalu ABC-nya dulu ya. ABC-nya itu adalah rasio 1,13 sampai 1,618. Dan juga ya titik BCD-nya itu adalah 1,618 sampai 2,24 ya. Dan seterusnya. Jadi ini adalah rasio yang menunjukkan ya. Terus PRZ-nya di mana? PRZ-nya di sini ada di titik yang D. Jadi di titik D itu harga mengalami kenaikan ya, teman-teman. Jadi ini adalah bullish shark pattern ya pada Bitcoin ya. XABCD dan D ini adalah potential reversal zone-nya. Jadi tenang aja ya, nanti ada rekamannya ya. Jadi teman-teman bisa ya menghafal berbagai angka ini ya nanti ya. Oke, selanjutnya bearish shark pattern di mana ini XABCD ya. Di mana ABC-nya ini ya 113 sampai 1,618 ya. Kemudian ini ya titik B to D-nya itu 1,618 sampai 224 di mana D ini adalah potential reversal zone-nya. Jadi bearish shark pattern itu likely ya terlihat seperti double bottom tapi titiknya banyak. Ya, ini yang membedakan dan membuat harmonik itu patternnya rumit ya. Karena di sini teman-teman harus memperhatikan rasio yang kecil. Tapi saya selalu bilang kalau ada selisih ya, misalkan 1 atau 2 ya, saya bilang it's okay ya untuk tidak terlalu berfokus ya pada suatu detail kecil. Yang mana detail kecil itu ya dalam whole scene ya, skenario yang lebih besar itu tidak terlalu relevan. Jadi selalu perhatikan ya hal yang lebih relevan. Terus di sini ya bearish shark pattern ya Bitcoin ya. X A B C D.
Yang mana dalam titik D yaitu adalah potential reversal zone sebelum harga mengalami penurunan. Oke. Dan selanjutnya ya, kita akan membahas ya, itu adalah butterfly pattern ya, atau pola kupu-kupu. Yang mana pola kupu-kupu ya ini ditemukan atau diciptakan oleh Brice Gilmore. Yang mana ini ada kemiripan ya dengan pola-pola yang lain. Ya. Tapi ada perbedaan ya, terutama dalam segi titik entry ya, di mana teman-teman melakukan suatu open posisi. Ya. Di mana di sini ada bullish butterfly pattern dan juga bearish butterfly pattern. Di mana bullish butterfly pattern itu adalah keadaan ketika harga cenderung bullish ya dan mengalami kenaikan. Ya, kalau bearish butterfly pattern itu keadaan ya di mana harga cenderung ya mengalami penurunan. Ya, bullish butterfly pattern itu bentuknya seperti ini teman-teman ya. XABCD lagi, tapi rasionya yang beda. Dari segitiga ABC ya, ini rasionya 0,382 sampai 0,886. Sementara ya, BCD itu 1618 sampai 224 ya. X to B itu 0,786 dan X to D ya 1,27. Jadi selalu fokus di ABC-nya ya. Jadi segitiga yang awal ya. Kemudian BCD ya, itu cukup relevan. Kalau kita lihat bullish butterfly ya, pada Bitcoin itu seperti ini. Di mana titik D ya, itu adalah titik yang possibly ya adalah potential reversal zone sebelum harga naik ke atas. Oke, selanjutnya bearish ya butterfly pattern, di mana di sini ya ada X, A, B, C, D. Di mana kalau kita perhatikan ya, ABC yaitu 0,382 sampai 0,886, BCD ya 1618 sampai 224 ya. Titik X to B 0,786 dan X to D itu adalah 1,27 dalam bearish butterfly pattern. Di mana di sini titik D itu adalah titik potential reversal zone-nya. Di mana kalau kita lihat ya bearish butterfly pada Bitcoin ya ini cukup impulsif juga ya. Di mana ketika teman-teman apply ya pattern ini dengan rasio yang perfectly ya, itu teman-teman bisa spotting ya di ya sebagai potential reversal zone sebelum harga mengalami penurunan. Oke ya, dari sini udah paham ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk juga ya pattern lagi. Ini adalah bad pattern atau pola laba-laba. Di mana pola laba-laba ini ditemukan oleh Scott Cartney dalam buku Harmonic Trading ya di tahun 2001. Jadi beliau ini menemukan suatu pola harmonik yang mana polanya ini terlihat seperti kelelawar ya, teman-teman ya. Di mana pola kelelawar ini ya, itu bullish ya, bad pattern dibagi dalam dua ya, dan juga bearish bad pattern. Di mana bullish kecenderungannya pola kelelawar untuk mengalami kenaikan ya, bearish ya, pola kelelawar untuk mengalami penurunan. Bullish bad pattern ya ini XABCD. Di mana ya XAB ya itu rasionya 0,516 ya. BCD B to D itu 1,702 ya. X to D 0,85 dan E to C ya itu adalah 0,922. Di sini saya buat garis ya dari titik low ya dari sininya ya dari nolnya ke A-nya untuk melihat ya koreksi A ke B-nya karena A ke B-nya ini kan paling gampang ya dengan adanya Fibonacci retracement ya 0,618 sampai 0,5. Di mana ini adalah bullish bed ya dalam Bitcoin setelah patternnya valid ya dan juga rasio angkanya di situ relevan. Kita lihat ya di titik D terjadi ya potential reversal zone di mana harga mengalami kenaikan ke atas. Dan kalau bearish pattern ya bearish bed pattern saya juga selalu membuat ya dari titik low ke titik high ya ketika harga ini XABCD ya XABCD B-nya itu adalah titik koreksinya ya. Dimana ketika harga mendekati titik B, apa yang terjadi ya harga turun ya sebelum dia naik lagi
Baru di titik D ini adalah potential reversal zone sebelum harga itu mengalami penurunan. Kalau kita lihat ya bearish bed ya ini pada Bitcoin ya. Ini seperti ini ya, harga XABCD. Baru di titik D ya, dia mengalami penurunan. Ini Bitcoin Weekly ya. Yang mana time frame gede banget ya. Sebelum harga ini katastropik ya dari all time high-nya. Reject ya di 65.000 ya di titik D. Sebelum dia harganya katastropik ke bawah. Itu pattern yang bagus ya diterapkan di weekly ya. Nah, selanjutnya ya crab pattern yang mana juga diciptakan ya oleh Scott Cartney, yaitu adalah pattern 5 titik yang mana bentuknya relatif ya. Saya bilang relatif terlihat seperti kepiting. Di mana di sini ya teman-teman ya terdapat dua pattern yaitu bullish crab pattern dan juga bearish crab pattern. Di mana bullish crab pattern itu adalah pattern ya yang cenderung mengalami kenaikan ya. Bearish crab pattern itu adalah pattern yang cenderung ya mengalami penurunan. Dimana kalau kita lihat ya, bullish scrap pattern itu bentuknya seperti ini. Ya. Rasio X ya, HB yaitu 0,614 ya. BAC 0,574 ya. X to D ya 1647 dan B to D ya 3926. Dimana ketika spotted ya bullish scrap pattern ya harga mengalami kenaikan. D itu adalah potential reversal zone untuk kita melihat harga naik ke atas. Oke, selanjutnya bearish scalp pattern ya. XAB 0638 ya. BCA 06817 ya. X to D-nya 1618 ya. Dan kita lihat dia mengalami perubahan harga ya di titik D-nya. Jadi D ini adalah potential reversal zone-nya. Ya ini lihat ya bearish scrap pattern ya ini pada Bitcoin ya. Ini pernah kita bahas juga ya di modul, tapi sedikit intermezzo ya saya bahas lagi. Jadi berbagai pattern itu serupa tapi nggak sama ya. Tapi teman-teman harus memperhatikan rasionya ya sebelum membuka posisi ya. Karena rasionya adalah hal yang paling penting ya untuk diperhatikan. Oke? Oke teman-teman kita udah di bagian 9 ya. Jadi dua lagi teman-teman. Tetap semangat ya. Kita sudah ada di penghujung webinar ini. Jadi di sini kita akan bahas ya gimana entry trigger dalam harmonik. Oke. Jadi seberapa penting sih entry trigger itu? Jadi pada dasarnya ketika teman-teman masuk tanpa entry trigger even on di harmonic trading ya. Jadi teman-teman bisa aja ada potensi tidak memiliki suatu keyakinan yang tinggi. Atau teman-teman masuk blindly ya dalam keadaan yang nggak pasti. Dimana teman-teman tuh harus mencari entry trigger yang tepat. Yang mana entry trigger ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu adalah candlestick pattern ya atau menggunakan indicators. Yang mana indicators itu adalah suatu technical tools ya, technical data yang mana dia ya itu meramu ya data historis masa lalu untuk mempermudah ya pengambilan keputusan ya di masa yang akan datang. Nah, kita ngomongin candlestick pattern dulu ya. Ada dua jenis ya candlestick pattern ya. Itu adalah bullish candlestick pattern yang mana bullish candlestick pattern itu merupakan candlestick pattern yang mengindikasikan bahwa harga akan bergerak naik ya, melanjutkan tren yang sebelumnya turun ya. Kalau bearish ya itu kecenderungan harga itu akan terus turun atau nggak bisa melanjutkan uptrend kalau dia reversal. Yang mana bullish candlestick pattern ya ini ada tiga ya komponen utama itu adalah hammer, inverted hammer ya dan juga bullish engulfing. Ini adalah basic yang kita ajarkan ya. Ini contohnya ya, salah satunya. Sementara ya bearish candlestick pattern itu kita selalu pakai tiga aja, hanging man, shooting star dan juga bearish engulfing. Di mana di sini ya teman-teman bisa menggunakan dua candlestick itu ya, bullish dan juga bearish untuk melihat potensi penurunan atau kenaikan. Kalau di sini kita ngomongin indicators ya, indikator kan saya selalu bilang ada tiga ya, trend, oscillator dan juga volume. Trend untuk melihat arah pergerakan harga ya, oscillator untuk melihat titik jenuh beli dan titik jual, dan juga volume indicators untuk mengetahui ya intensitas ya transaksi dari
market itu sendiri. Ya mana di sini ya, ini contohnya penerapannya ini adalah pola bullish ya. 113 ya. Saya tadi udah menjelaskan ya ABC-nya ya. Itu 113. Di mana di dalam dia titik ke C ya, XABC ya. C-nya sini. Ini kalau kita lihat ya, ini kan benar-benar di potential reversal zone. Ini apa yang terjadi ya? Di sini ada bullish engulfing. Diikuti dengan stokastik yang cross. Diikuti dengan ini Golden Cross IMA. Sehingga ini akan memberikan kita conviction yang lebih ya ketika kita trading menggunakan ya konsep dari harmonik. Jadi harmonik ini akan lebih sedap lagi ketika kita juga ya di sini menerapkan entry trigger yang baik ya, dengan candlestick pattern dan juga indicators. Terus selanjutnya ya, ini adalah bearish ya 113 ya. Ini 113 ini pola yang saya bilang sangat mudah diterapkan ya. 113. Itu ABC 113. Di mana ketika teman-teman lihat ya di sini ada kecenderungan bearish ya di mana terdapat candle hanging man ya dengan stokastik yang cross, mungkin juga di sini ada bearish divergent dan juga ada dead cross. Juga ada 3 conviction ya yang mengatakan kalau entry-nya itu bakal turun gitu ya. Oke. Selanjutnya ini misalkan ya bullish Gartley. Gimana dalam sini ya kalau kita lihat ya titik C ini adalah potential reversal zone-nya dalam bullish Gartley. Dan kita lihat di titik C ini kalau kita lihat dari Bollinger Band itu harga ada di potensi pembelian yang tinggi ya. Dia kan ada di dalam area yang oversold ya. Dan juga kalau kita lihat juga ya di sini, oke, dia bouncing ya. Kemudian dia di sini mengalami penurunan. Karena di sini apa? Dia ada di area Bollinger Band yang overbought dan juga RSI ada di area yang overbought pula. Ada di sini juga ya, ada trigger yaitu adalah shooting star ya sebelum harga mengalami penurunan dengan signifikan. Nah, ini juga ada bullish Gartley ya dalam triggernya di sini di dalam D yang mana dia adalah potential reversal zone-nya. Di sini harga itu ada di area oversold. Oke. Kemudian dia cross dari tengah MA20 di Bollinger Band. Dan juga di sini ya RSI juga ada di area yang relatively juga oversold sehingga dia mengalami kenaikan. Nah, berbagai entry trigger yaitu teman-teman butuhkan ya sebelum teman-teman benar-benar putusin untuk entry. Oke. Karena itu adalah hal yang signifikan menambah conviction. Oke, dari sini udah paham ya, teman-teman. Kita masuk ya di bagian ke-10 ya atau bagian terakhir. Oke. Jadi kita akan membahas ya rangkuman ya dan juga fakta mengenai harmonic trading. Di mana di sini fakta pertama yang akan saya reveal ya, dalam harmonic trading, pattern is more important than trend. Karena tren ya dalam harmonic trading itu tidak terlalu diperhatikan. Karena kan tadi teman-teman lihat ya trennya tuh bolak-balik ya. Dimana di situ ya pattern itu lebih dijadikan suatu tolak ukur utama sebelum kita ya melakukan suatu keputusan. Dan kalau kita ngomongin ya rasio is everything ya dalam harmonic trading. Jadi teman-teman benar-benar harus menerapkan rasio dengan tepat. Kalau masih ragu, wah ini kira-kira bullish crap ya atau bad crap pattern ya atau bad bullish pattern ya itu teman-teman mending jangan eksekusi atau teman-teman pakai yang pattern yang mudah ya. Seperti contohnya tadi ya extension atau impulsif atau ABC 113 itu kan relatif mudah atau pakai harmonic um, head and shoulder dan lain sebagainya. Karena ketika patternnya nggak match, itu sebenarnya dia nggak relevan dan juga nggak valid untuk teman-teman melakukan suatu open posisi. Kedua ya, fokus pada potential reversal zone. Kenapa? Karena ketika teman-teman masuk di PRZ, itu sebenarnya risk to reward yang paling baik daripada ketika harga itu udah bergerak naik, baru teman-teman masuk. Ini contohnya ya, ketika teman-teman masuk di titik D, ya, itu risk to reward-nya bagus banget teman-teman. Ini lihat ini pasti
saya berani jamin di 1:10 atau 1:12 risk to rewardnya. Tapi ketika teman-teman masuknya telat, wah ini chasing the pump ya, harga udah gerak ya, konsolidasi di sini baru masuk. Oh, ini valid nih, harusnya kamu masuknya di D. Ketika udah ada entry trigger ya, ketika osilator udah ngomong beli, ketika dia udah cross ya golden EMA-nya, ketika dia ada bullish engulfing-nya ya. Jangan ketika harga udah gerak seperti ini, karena ini rasionya kan risk to rewardnya kamu pasti kena 1:2 ya, 1:3 itu lebih kurang ideal ya. Sehingga selalu perhatikan ya PRZ-nya. Selanjutnya ya, teman-teman bisa mengkombinasikan ya do teori dengan PRZ. Dimana kalau dalam do teori ya, itu secara valid ketika harga itu udah bergerak 3% ya, dari trennya atau dari titiknya itu bisa dikatakan ya harga itu valid ya untuk berubah. Ya, dimana di sini kalau kita melihat ya dalam daily Bitcoin ya, ketika di sini ya dia ada harmonic pattern di sini dan di titik D dia adalah PRZ-nya ya. Di sini kita lihat ya harganya udah naik 3%. Baru setelah 3% ini kita bisa valid ya ini melakukan ya suatu pembelian. Jadi kita nggak lihat entry-nya trigger yang lain ya. Nggak lihat osilator ya. Kita nggak lihat bullish engulfing. Tapi kita bisa menerapkan ya setelah harga itu bergerak 3%. And so on. Dan di sini saya menjelaskan ya konsistensi itu kunci ya. Karena ini harmonic trading itu salah satu yang paling sulit ya. Sehingga paling sedikit ya. Relatively sedikit peminatnya. Sehingga dibutuhkan kejelian ya dalam teman-teman melakukan eksekusi. Dan juga teman-teman juga harus memahami kalau practice makes perfect. Oke? Jadi udah paham ya, teman-teman. Fokus utama di harmonic trading itu adalah harmonic pattern menggunakan rasio Fibonacci. Kemarin smart money fokusnya liquidity, harmonic trading fokusnya pada harmonic pattern with harmonic ratio. Jadi ini merupakan salah satu teknik trading paling sulit sehingga teman-teman harus menerapkan big consideration ya sebelum trading menggunakan teknik ini. Sehingga teman-teman pasti ya melakukan banyak trial and error ya serta back test sebelum trading dengan real money. Oke ya, cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan ya. Ini 2 jam ya teman-teman. Jadi mungkin dikit ya dari berbagai yang akan kita sampaikan selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan ya. Kalau gitu, saya Alvesting ya dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di series masterclass yang ketiga besok mengenai crypto order flow. Mungkin sedikit ya Q&A yang bisa kita bahas ya. Terima kasih ya, sama-sama. Mungkin harmonik ini relatively sulit ya, relatively challenging, relatively takes more time to understand, tapi kompleksitasnya ini worth to try ya teman-teman. Kalau besok kita akan ngomongin yang lebih keren ya, itu adalah order flow. Jadi jangan expect ini ya, ngelewatin besok karena besok tuh bakal seru banget teman-teman ya. Wah, lumayan banyak ya. Ada diskon AC nggak? Ya nanti akan kita sampaikan ya diskonnya ya teman-teman. Time frame berapa? Selalu fokuskan ya kalau harmonik itu dengan time frame yang lebih gede ya saya bilang. Karena most of the time itu noise itu selalu happen ya dalam time frame yang kecil teman-teman.
time frame yang ideal, yaitu tergantung kebutuhan. Kalau teman-teman mau swing trading daily, kalau mau intraday trading H4 ya, kalau mau scalping M15 ya. Oke, jadi mungkin ini ada yang ungkapin ya, berkonsep akademi materinya, tapi saya kayaknya kurang cocok dengan harmonic trading. Tunggu besok bakal sedaging apa. Wah, besok pasti lebih daging ya. Kalau saya preferably ya, itu nggak membeda-bedakan mana yang lebih keren ya secara ilmu. Karena kita harus dalamin semua dan menghargai semua. Tinggal cocok-cocok karena aja ya. Tapi kalau besok ya itu order flow kita benar-benar deep dive ya into the market algorithm. Yang mana itu adalah intro to quantitative trading. Besok wajib datang ya, teman-teman wajib hadir buat kita ya bersenang-senang ya besok. Penentuan stop loss ya. Stop loss selalu ditentukan sesuai dengan setup yang berbeda-beda. Karena ada area invalidasi dan juga area validasi. Tapi invalidasi itu selalu di swing high atau swing low dan juga target itu bisa sesuai dengan harmonic resistance ya, harmonic support atau teman-teman juga bisa pakai ya diagonal support. Yang mana yang paling penting itu adalah selalu 1:2 atau 1:3. Banyak juga ya yang minta investing ya. Akan kita ini segerakan ya. Karena memang apa yang dikerjakan ya ini relatif juga banyak ya. Live trading akan kita selenggarakan ya setelah kita ini menyelesaikan ya semua materi yang ada. Karena kan kita juga ngejar buku ya, kita ngejar modul ya, kita ngejar webinar. Itu juga takes time and energy ya. Jadi nanti kita akan ini selesaikan meet up di Surabaya. Wah, boleh nih ya. Kalau invest long term, Harmonic cukup optimal ya. Tadi ada juga di weekly Bitcoin ya. Jadi bisa ya. Nanti kita atur ya teman-teman. Oke, kalau mungkin nggak ada pertanyaan lagi akan kita akhiri ya materi di malam hari ini ya. Mungkin ada kurang lebih yang saya sampaikan tidak berkenan dan lain sebagainya ya. Saya mohon maaf ya. Besok kita akan bahas yang lebih seru yaitu adalah crypto order flow. Jadi jangan lewatkan ya materi besok. Oke, saya Alvesting dari Akademi Crypto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.